warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok Social Network Analysis. Eh, di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Zaidan Ahmad Atorik, dengan NIM 2222. Ada teman saya, Anfaldi, dengan NIM 221, dan Alfi dengan NIM 228. Jadi di sini kami mengambil data dari Kaggle, data yang sesuai dengan bidang kami, yaitu analisis social network. Jadi di sini saya ambil data Twitter. Dataset yang saya gunakan ini bernama Twitter Data Insight. Dataset ini berisi kumpulan data pengguna Twitter dan informasi interaksi mereka terhadap tweet, seperti retweet count, jumlah retweet yang didapat, likes, jumlah like, reach, yaitu estimasi seberapa luas jangkauan pengguna, cloud, skor pengaruh sosial dari pengguna, dan juga sentimen yang merepresentasikan kecenderungan positif atau negatif dari tweet yang dikirimkan. Setiap pengguna diwakili oleh user ID, dan kami mengelompokkan data ini berdasarkan pengguna untuk melihat pola interaksinya secara rata-rata. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan analisis cluster, yaitu mengelompokkan pengguna Twitter berdasarkan pola engagement atau keterlibatan mereka di platform. Dengan begitu, kita bisa mengetahui perbedaan antara pengguna aktif, pasif, dan akun yang sangat berpengaruh atau sering mendapat interaksi dari orang lain. Analisis semacam ini bisa digunakan untuk banyak hal, misalnya oleh tim pemasaran untuk mengidentifikasi target promosi atau oleh peneliti sosial media. Jadi ini datanya ada indeks, tweet ID, weekday, hour, day, lang, reshare, dan lain-lain. Langsung aja ke Python-nya, kode Python-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, saya Alfi. Jadi pertama-tama kita mulai dari langkah 1 ya. Di sini kita ngeload data dari file CSV bernama Twitter data insight.csv ke dalam data frame df pakai pandas. Tujuannya supaya kita bisa olah data pengguna Twitter nanti. Lalu kita masuk ke langkah kedua, kita bersihkan nama-nama kolom dari spasi yang mungkin ada, misalnya kayak spasi retweet count atau spasi likes kayak gitu. Bisa jadi ada spasi di awal atau akhir, jadi kita pakai str.strip supaya semuanya bersih dan konsisten. Di langkah ketiga, kita memilih fitur-fitur yang mau dipakai buat analisis, yaitu reach, retweet count, likes, cloud, dan sentiment. Nah, terus kita juga mastiin semua kolom itu berbentuk numerik. Kalau ada yang nggak bisa dikonversi, akan jadi hilang. Setelah itu, data kita kelompokkan berdasarkan user ID dan dihitung rata-ratanya per user. Biar satu user cuma punya satu baris data. Terakhir, kita drop buat ngilangin data yang kosong. Lanjut ke langkah keempat, kita normalisasi fitur-fitur tadi pakai standar scalar dari skleran. Jadi semua nilai fitur diubah ke skala yang sama. Biasanya jadi rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Tujuannya biar pas di cluster nggak ada fitur yang mendominasi karena skalanya lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valdi. Boleh saya di sini jelaskan dari langkah 5 sampai 8. Jadi setelah datanya bersih dan dinormalisasi, kita masuk ke langkah 5, itu proses clustering alias pengelompokan data. Kita pakai algoritma K-means dengan jumlah cluster 3. Di sini kita masih random stats sama dengan 42. Biar hasilnya konsisten tiap kali dijalankan. Hasil clusteringnya disimpan di kolom cluster dalam df droplet. Terus di langkah 6,
reduksi dimensi pakai PCA atau Principal Component Analysis. Soalnya fitur kita kan ada 5 tuh. Dan buat divisualisasiin enaknya cuma 2 dimensi. Jadi PCA ini dibantu ngubah data jadi 2 dimensi utama, tapi tetap mewakili informasi sebanyak mungkin dari data aslinya. Masuk ke langkah 7, kita bikin visualisasi dari hasil clustering tadi pakai Matplotlib. Kita plot data hasil PCA tadi yang 2 dimensi dan warnanya dibedain berdasarkan clusternya. Jadi kita bisa lihat pengguna Twitter yang punya perilaku mirip dalam satu kelompok warna yang sama. Di akhir juga ada color bar yang jelasin cluster mana yang mana. Terakhir di langkah 8, kita tampilin rata-rata tiap fitur untuk setiap cluster. Jadi misalnya kita bisa tahu bahwa cluster 6 itu punya rata-rata likes paling tinggi atau cluster 2 punya statement paling positif. Ini berguna buat insight lebih jauh, lebih lanjut. Oke, mungkin segitu penjelasan codingan kode dari kelompok kami. Mungkin akan kembalikan ke Jay. Jadi ntar outputnya kayak gini. Ini di sini itu ada grafik clustering penggunaan Twitter berdasarkan engagement. Ini ada 2, 1,75. Ya ginilah grafiknya. PCA 1, ini PCA 2. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.